Pemirsa, di tengah melejitnya harga beras, BPS justru menyebut penurunan harga pangan memicu deflasi bulanan sebesar 0,08%, utamanya karena cabai dan tomat. Dan untuk selengkapnya kami akan membahasnya bersama ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, ada Teguh Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik Mas Rifki, langsung saja kita lihat data deflasi yang sudah diumumkan 0,08% secara month-to-month. Kalau kita melihat yang terjadi pada bulan Agustus, apakah deflasi mengindikasikan lemahnya permintaan agregat atau justru karena kelebihan pasokan musiman? Oke, ini memang ada dua hal kalau kita lihat spesifik inflasi di Agustus. Pertama, memang ada faktor musiman, di mana Agustus itu merupakan akhir dari periode libur sekolah yang biasanya terjadi di Juni dan Juli, sehingga terjadi permintaan penurunan. Tapi di sisi lain juga kita melihat memang ada faktor penurunan daya beli. Nah, ini memang sudah terjadi selama beberapa waktu terakhir, di mana inflasi di Indonesia ini kan berada di lower bound dari target inflasinya BI. Dan kalau kita bicara faktor ketiga juga ini memang dari sisi pasokan dan distribusi. Memang di satu sisi harga beras terus meningkat, tapi kita perlu lihat juga dari komponen bahan makanan dan tembakau di komponen inflasi tersebut. Memang yang menjadi penyumbang utama deflasi itu adalah di komoditas tomat dan cabai. Sedangkan dari sisi beras sendiri justru sebetulnya tekanan harga sudah cenderung lebih termoderasi dibanding Juli 2025. Di mana kalau Juli ini kita melihat tekanan harga di beras itu mencapai 1,38%, di Agustus hanya 0,73%. Ini juga didorong oleh supply pressure-nya yang sudah menurun dengan adanya peningkatan distribusi dan operasi beras dari pemerintah. Jadi memang komponen utama di inflasi saat ini bukan dari berasnya, tapi dari sisi tomat dan cabainya yang kemudian membuat deflasi. Ditambah dengan tadi lewatnya periode musiman libur sekolah dan juga memang tren daya beli yang memang masih cukup lesu. Mas Rifki, tapi untuk tren konsumsi rumah tangga sejauh ini seperti apa sih Mas? Apakah deflasi yang terjadi pada bulan Agustus ini menjadi sinyal kalau konsumen masih menahan belanja atau seperti apa Mas? Iya, memang di satu sisi kita melihat ada pola konsumen untuk menahan belanja. Kita lihat dari data yang lebih agregatif, dari data yang lebih makro, memang nilai tabungan dari masyarakat yang tabungannya itu 100 juta ke bawah, on average itu memang tingkat tabungannya menurun. Dan kalau kita sandingkan ini dengan dengan komponen inflasi transportasi juga mengalami deflasi. Artinya memang ada penurunan daya beli, penurunan mobilitas yang sedang terjadi. Kalau kita lihat dari komponen konsumsi masyarakat sendiri pun itu kebanyakan sekarang di spending terhadap secara persentase ya. Secara persentase ini lebih banyak di komponen food dibanding non-food. Artinya apa? Artinya biasanya kalau share dari komponen food ini meningkat, biasanya daya beli masyarakat itu cenderung turun. Karena biasanya kalau income turun, itu kan masyarakat nggak mungkin mengurangi konsumsi. Yang ada adalah masyarakat mengurangi komponen konsumsi lainnya. Jadi ini memang menunjukkan tanda-tanda bahwa adanya penurunan daya beli. Di sisi lain juga kita melihat paling nggak dalam 7 tahun terakhir ini pertumbuhan upah real juga jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang mengisyaratkan bahwa memang daya beli sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai pegawai, yang bekerja sebagai buruh ini tidak match up dengan pertumbuhan ekonomi sehingga daya belinya pun terus tergerus. Oke, udah ada terlihat datanya kalau orang lebih beralih ke food begitu Mas Rifki. Nah, melihat data dan juga tadi yang sudah disampaikan Mas Rifki, kira-kira fundamental konsumsi ini sudah cukup kuat belum untuk menopang pertumbuhan kalau harga pangannya terus fluktuatif? Saya rasa belum. Jadi memang komponen pangan ini kan komponen pokok. Artinya di tingkat upah berapapun masyarakat paling tidak ada minimum konsumsi makanannya.
Sehingga kalau komponen ini terus meningkat harganya, maka ini akan menggerus daya beli lebih lanjut. Kita lihat di beberapa kuartal terakhir pun pertumbuhan konsumsi pun masih di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional. Jadi memang konsumsi masyarakat ini belum bisa menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. Bahkan kalau kita lihat data yang terakhir di Q2 itu lebih banyak ditopang oleh investasi. Jadi memang sejauh ini komponen konsumsi masih cukup fragile terhadap tekanan yang terjadi baik di level nasional maupun di level internasional. Kalau tekanannya ditambah dengan inflasi yang kemudian terus meningkat misalnya dari harga pangan, maka kedepannya makin lemah posisi dari konsumsi rumah tangga ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mas, kalau kita lihat hari ini aja harga beras tuh udah kembali naik lagi. Ini proyeksi ke depannya akan seperti apa? Apakah juga akan mempengaruhi nanti inflasi untuk bulan September? Saya rasa iya, ini memang masih menjadi isu dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan kecukupan pasokan dan distribusi dari beras. Di bulan Agustus kemarin memang ada intervensi, ada operasi pasar yang cukup intens dari pemerintah sehingga tekanan inflasinya lebih termoderasi. Tapi isu dari pasokan ini belum selesai. Gitu. Kita memang sudah melewati fase musim panen. Sehingga kemudian kalau beras yang ada tidak cukup, pemerintah perlu memikirkan strategi lain. Apakah kemudian impor, apakah perbaikan distribusi di daerah-daerah yang sulit dijangkau, ini perlu menjadi fokus pemerintah ke depannya. Karena memang kalau kita lihat tren harga beras ini selain karena intervensi pemerintah kemarin, memang dalam tren kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau ini tidak terus diintervensi pemerintah, rasa-rasanya memang akan terus berlanjut pola kenaikan harga beras ini. Mas Rifki, kalau kita lihat secara data ya, inflasi intinya 0,06% secara mantuman, ini artinya sektor non-pangan tetap bergerak. Kemudian inflasi volatile pangannya justru anjlok untuk bulan September. Mas, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini melihat ada daya beli masyarakat yang tergerus, sedangkan di satu sisi tadi disebutkan kalau dari non-pangan ini mencatatkan kenaikan. Apa yang sebetulnya bisa dilakukan supaya daya beli masyarakat kita bisa naik lagi, Mas? Oke, memang selama ini paling tidak selama tahun 2025 ya, paling dari awal tahun pemerintah bicara konteks meningkatkan daya beli itu selalu dalam konteks insentif atau dengan bentuk subsidi atau dengan bentuk stimulus. Kita melihat dari awal tahun ada subsidi tarif listrik, kemarin juga ada subsidi tarif transportasi dan seterusnya. Saya rasa walaupun ini ada dampak positifnya, tapi ini bukanlah hal yang bisa memiliki dampak permanen kepada masyarakat. Di sini isunya adalah daya beli masyarakat. Seberapa besar pun stimulus, insentif yang diberikan oleh pemerintah, kalau daya belinya nggak ada, mereka pun nggak akan belanja. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah kebijakan untuk mendorong kenaikan daya beli itu sendiri. Bentuk kebijakannya apa? Kebijakannya adalah kebijakan-kebijakan yang memang menciptakan good quality jobs. Jadi penciptaan lapangan kerja yang formal, pekerjaan dengan upah yang layak ini diperlukan. Sehingga kemudian masyarakat bisa kembali ke sektor ketenaga kerjaan dan kemudian upahnya pelan-pelan meningkat yang kemudian daya belinya meningkat. Jadi memang yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan yang menciptakan lapangan kerja. Oke, kebijakan yang memberikan multiplier efek. Terima kasih Mas Teguh Rifki selaku ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB UI sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Download Metro TV Extend sekarang.